Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara di dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Cynthia Juliana Kristianti dari GKI Gatot Subroto saat ini akan bersama-sama dengan kita semua di dalam permenungan firman ini. Renungan hari ini Sabtu 14 Februari 2026 berjudul Sikap Terhadap Kebenaran, didasarkan dari Markus pasal 9 ayat 9 sampai 13. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan, mari kita memohon Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang sungguh baik, pada saat ini kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan ketika saat ini kami juga hendak belajar untuk memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan, untuk dapat terus hidup dalam tuntunan kebenaran Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami, kuasailah hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar dan juga untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sungguh rindu akan sapaan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat IKB yang terkasih, yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Markus pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan mencari terakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan ada yang tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita semua. Sahabat EKB yang terkasih, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan cara yang baik maupun cara yang buruk, tidak terlepas dari pandangan dan penilaian kita terhadap orang tersebut. Para ahli Taurat percaya bahwa Elia akan datang menjelang kedatangan Mesias, dan kepercayaan itu diwujudkan melalui kehadiran Yohanes Pembaptis. Namun, Yohanes Pembaptis justru diperlakukan tidak sebagaimana semestinya. Ia menyatakan kebenaran, tetapi kita tahu justru karena itulah ia harus membayar dengan nyawanya. Perlakuan terhadap orang benar seringkali sangat menyedihkan karena mereka menyatakan kebenaran, sedangkan kebenaran kerap kali tidak sesuai dengan keinginan banyak orang. Kebenaran dapat mengganggu dan bahkan membangkitkan amarah karena kebenaran melucuti segala dosa, kemunafikan, dan kejahatan. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes, sehingga ia menerima perlakuan yang sangat jahat. Di hadapan firman ini, kita diajak untuk merenungkan dua posisi yang berbeda. Pertama, apakah kita adalah orang-orang yang berani menyatakan kebenaran, sekalipun kita sadar akan resikonya? Kita dipanggil untuk tetap berani menyatakan kebenaran, tentu dengan cara yang sebijak mungkin, tanpa mengkhianati pesan kebenaran yang harus disampaikan. Kedua,
kita juga dipanggil untuk membuka diri kita terhadap suara kebenaran, termasuk jika kebenaran itu menyinggung atau mengenai diri kita sendiri. Siapapun yang menyampaikannya, pandanglah ia sebagai utusan Tuhan yang berbicara kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyambut kebenaran dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menyambut suara kebenaran Tuhan dalam hidup kami dengan penuh sukacita, dengan hati yang terbuka, supaya hidup kami pun juga dapat dipenuhi dengan terang kebenaran Tuhan. Dan kehidupan kami pun juga boleh menjadi teladan bagi banyak orang untuk tetap setia hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena kami tahu, meskipun menyuarakan kebenaran selalu memiliki resiko dalam kehidupan kami, tetapi jika itu yang menjadi bagian kami sebagai bentuk bakti kami di hadapan Tuhan, biarlah kami melakukan itu dengan setia dan hidup kami pun menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kami percaya tengah-tengah kelemahan kami, Tuhan yang akan menolong dan memampukan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk dapat terus Tuhan bentuk dan Tuhan tuntun di dalam kebenaran kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang berani menyuarakan kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah permenungan firman Tuhan pada saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua.